kita zikir, kita dianjurkan membaca Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Enggak ada yang dapat memberi kalau Allah menarik, dan enggak ada yang dapat menghalangi kalau Allah tidak memberi. Pantas dalam surah As-Saffat ayat 30 Allah menegaskan tentang hamba-hamba yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, bertemu dalam ketaatan, Allah dalam perjuangan dan mendampingi mereka di dalam istiqomah. Seraya mengatakan Allah Ta'ala wa la tahzan, jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat menawarkan mereka dengan surga yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun, faqad fazal abidun al-mukhlisun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita, wahai hamba-hamba yang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Allah katakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau tinggalkan alam dunia ketika kita telah ditentukan ajalnya, melainkan tetap berpegang teguh di dalam dinul Islam yang kita cintai. Apapun yang terjadi, segala kesulitan demi kesulitan, kita yakin pasti Allah memberikan jalan keluar, asalkan kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah ta'lim ba'da maghrib Masjid Nurul Yakin yang kita cintai, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia serta berbagai macam kenikmatan yang masih berkenan dihamparkan buat kita. Tak satu pun yang mampu menghitung nikmat Allah, menghirup udara ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan oksigen buat kita. Allah yang telah memberikan detak jantung kita setiap saat berdenyut, bahkan di saat otak besar kita tidur di waktu malam, jantung kita memompa darah. Sesungguhnya jantung yang sedang memompa darah di dalam tubuh kita itu sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah catat hadirnya kita di rumah Allah ini, insya Allah menjadi salah satu catatan ladang amal soleh yang insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam
kita sajikan kepada Rasul teladan kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tetesan air mata, hadirin rahimakumullah, menyampaikan di dalam sebuah hadis yang begitu indah, dan apa yang beliau sampaikan terjadi saat ini. Kita sudah berada di akhir zaman. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Melihat tingkah laku umatnya yang semakin jauh dari Allah, mengingat tingkah laku umatnya yang tertawa ketika dia sedang melaksanakan maksiat, seakan tak ada Allah di dalam hidup dan kehidupannya. Allah. Pantas Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau ta'lamu ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya engkau mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Allah. Hadirin rahimakumullah. Satu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah riwayat yang sahih, ada salah satu sahabat tercinta beliau yang bernama Sofyan bin Abdullah datang menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Sofyan bin Abdullah radhiyallahu anhu bertanya, "Ya Rasul, izinkan aku untuk bertanya kepadamu." "Baik," kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "silakan sahabatku tercinta." Pertanyaan sahabat Nabi ini adalah sebuah pertanyaan yang begitu dahsyatnya, sebuah pertanyaan dari sahabat Nabi yang begitu hebatnya. Lantas sahabat Nabi ini bertanya, "Ya Rasul, aku adalah sebagai umatmu, mengikuti ajaran yang telah engkau bawa, dan di hadapanmu telah aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau ya Muhammad adalah utusan Allah." "Ya Rasul, aku sebagai umatmu, aku memeluk agama Islam. Aku ingin bertanya dan tak pernah akan kutanyakan selain kepadamu, Allah." "Baik," kata Rasul. Sofyan bin Abdullah, "Ya Rasul, sesungguhnya apa intisari ajaran Islam? Sesungguhnya apa yang terkandung secara menyeluruh sebagai umatmu yang telah engkau bawa tentang ajaran Islam? Apa isi kandungan ajaran Islam?" Lantas Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadirin rahimakumullah, Rasul menjawab, "Baikkan ku jawab." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Inti ajaran Islam adalah qul amantu billah tsumma istaqim." Inti ajaran Islam adalah qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, istiqomah di atas ketaatan. Iman dan istiqomah ini sangat penting dalam kehidupan kita. Ada pagi dia beriman, sore hari maaf dia tinggalkan iman. Ada saat sore hari maaf masih beriman kepada Allah, esok hari dia telah tergadaikan iman. Pantas Rasul mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah di atas ketaatan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jikalau umatku hendak melaksanakan ibadah, jikalau umatku hendak melaksanakan kegiatan amal soleh, bagaikan kita menggenggam bara api. Sudah perih, panas, terbakar kita.
saat ini berat, saudara. Beda dengan zaman-zaman dahulu, mungkin zaman kakek dan nenek kita, maaf, sulit nampak di hadapan kita kemaksiatan, sulit. Bahkan di zaman kakek dan nenek kita, Masya Allah, luar biasa, hidup dalam kesederhanaan, tapi hidupnya berkah. Lantas ada anak sekarang yang memang sudah mendekati akhir zaman mengatakan tak perlu mengikuti adat kakek dan nenek moyang kita. Oh, jauh kehidupan sekarang dan keberkahan masa lalu. Orang dulu hidupnya berkah, hadirin rahimakumullah, berkah hidupnya. Kakek dan nenek kita dulu, maaf, hidup sederhana, cuma pedagang kecil-kecilan, kadang anak banyak, ya Allah, tapi berkah hidup. Bisa hidup semuanya, alhamdulillah, syukur. Kenapa? Karena saat itu kemaksiatan, maaf, tak nampak di hadapannya. Orang, maaf, melakukan maksiat, bahkan ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, betapa takutnya dia sangat menghormati orang yang berpuasa, sangat menghormati orang yang berpuasa. Tapi saat ini coba bayangkan, saudara, betapa beraninya dia dengan Allah. Zaman dulu, maaf, ada memang banyak yang nakal, dia tidak berpuasa, tapi dia ngumpet-ngumpet. Dia makan, minum, cari tempatnya. Kadang-kadang, maaf, pura-pura cuci muka. Kadang-kadang kumpul-kumpul di telan. Tapi kalau sekarang, aduh, coba baik, berani. Mungkin anak muda, mungkin masih wajar, belum kenal dengan agama. Tapi kadang-kadang orang tua juga begitu. Insya Allah. Oh, beda berkah orang dulu hidupnya. Kenapa? Coba kalau di zaman dulu, maaf, terdengar sayup-sayup di waktu maghrib, listrik belum ada, hanya pelita lampu. Kita sering terdengar, mungkin di zaman kita saat masih kecil, kita tinggal di kampung kita, halaman kita tercinta, masih terdengar baca Al-Quran, masih terdengar seorang bapak dan ibu mengajarkan anaknya. Ada anak-anak yang bahkan kakak dengan adiknya sama-sama baca Al-Quran. Oh, hidupnya sungguh luar biasa, tenang bukan? Bahkan orang dulu anaknya banyak-banyak. Ada yang anaknya 7, ada yang 8, paling sedikit 5, tapi berkah hidupnya. Nyongsong Ramadan, dia anak, maaf, sekolah juga kita biaya, maaf, nggak cukup sekolah ala kadar, tapi ngaji, orang dulu ngaji dia. Anak dikenalkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia ngaji, sayang banget sama orang tuanya, nggak berani melawan sama orang tuanya. Coba anak sekarang, Masya Allah, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Ada seorang anak yang hendak memenjarakan ibunya, bayangin coba, yang dalam keadaan tua. Anak yang dilahirkan dari rahimnya bertaruh antara mati dan hidup. Ketika dewasa, harta benda berlimpah ruah, dia ingin mendapatkan bagian lebih harta waris. Diajukan, digugat melalui pengadilan. Sang ibu dituntun, jalan pun sulit. Allah, ada anak begitu. Kalau orang Betawi bilang, kalau Betawi gedenya begitu kecil, gue lain kali. Kalau tuh bakal begitu deh. Orang tua dulu berkah, gak ada yang lawan orang tua, anak banyak. Ya Allah, lagi nyongsong Ramadan. Anak datang satu-satu. Yang satu datang, maaf, ada yang bawa teng-tengan, ada yang bawa teng-tengan 4 lantai. 4 lantai. Satu lantai pertama sayur kentang, semur kentang.
lantai kedua semur tahu, lantai ketiga semur jengkol, nasi abi pun, ya Allah senang banget. Ayam nangkepnya susah dulu. Tapi hidupnya berkah. Oh datang anak yang pertama, maaf anak-anaknya ada 7, datang anak yang pertama, warahmatullahi ya Allah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia datang dicium tangan ibunya, dicium tangan bapaknya. Ketika orang tua dicium tangan oleh anaknya, tak terasa tetesan air mata berlinang saat itu. Wah berkah, cium tangannya, bawain makanan ala kadarnya, indah banget. Anak yang pertama ngasih duit 2 juta, buat beli sirih, 2 juta buat beli sirih. Tuh ibu terima duit dari anak 2 juta, nangis banget, sampai dicium itu ibu. Anak yang kedua datang, kasih lagi emak duit 5 juta buat beli beras. Girang banget. Semua kumpul di anak 7 udah pada setoran semua tuh. Tuh duit udah kepokan semua, emak nangis, ya Allah. Bapaknya bingung, lah ini malu kenapa terima duit kok nangis? Terharu apa gimana? Kan anak udah pada datang semua, udah setoran semua, ya kan udah pada ngasih semua. Anak kita punya anak yang soleh, nggak sia-sia kita didik dia, kita masukin dia ke masjid, liatin TPA, nggak sia-sia ngajar Musa kali pahmi habis Isya. Masya Allah, mabrur, barakallahu fiik. Oh dari bapaknya suami ini bingung lah, kan semuanya udah pada setoran semua, kok masih sedih aja. Gue nyesel banget, tapi ini gue nyesel banget. Kalau gue tahu bakalan begini, kalau gue tahu bakalan begini bang, itu jangan bikin anak cuma 7 nggak berkah. Kenapa? Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepadaku maka Allah akan memberikan ketenangan, kedamaian dalam hidup. Masya Allah. Janji Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan ingat kepada Allah pasti dia akan hidupnya damai dan tenang. Saudara, kita hidup maaf ya, terlalu banyak duit pusing, nggak punya duit juga pulang. Terlalu banyak duit pusing, nggak punya duit pulang. Yang penting ketenangan dalam hidup kita. Kalau punya duit banyak percuma, nggak ada ketenangan. Gelisah hidupnya, dikejar dengan dunia. Oleh karena itu sangat indah jawaban Rasulullah SAW kepada Sufyan bin Abdullah. Inti ajaran Islam adalah qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, istiqomah di atas ketaatan. Oh, sangat indah. Para salafus soleh itu mengatakan bahwa ada 4 poin cara kita istiqomah. Ada 4, termasuk ulama besar yaitu Al-Mukarram Syafiq Al-Balji. Dia mengatakan bahwa cara istiqomah, yang disebut orang itu istiqomah, teguh pendirian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata ulama salafus saleh, inilah yang dijalankan para anbiya wal mursalin. Inilah yang dilaksanakan oleh nabi dan rasul-rasul terdahulu. Mereka hidup menderita tapi tak akan pernah sedikit pun menggadaikan agamanya. Bagaimanakah
Bilal bin Rabah ditimpa dengan batu yang panas tetap mengucapkan Allahu Ahad. Bagaimanakah Masitoh di zaman Fir'aun, satu demi satu bersama keluarganya dimasukkan ke dalam kuali yang panas, tetap dia berpegang teguh di jalan Allah. Oleh karena itu salafus saleh mengatakan, yang pertama, tidak meninggalkan perintah Allah karena musibah. Yang kedua, yang disebut istiqomah adalah tidak meninggalkan perintah Allah karena dengan urusan dunia. Yang ketiga, tidak meninggalkan perintah Allah karena sebuah fitnah yang tengah terjadi dan merebak. Yang keempat adalah beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang pertama, tidaklah kita meninggalkan ibadah, tidaklah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu sebagai kewajiban kita karena adanya musibah yang menerpa kehidupan kita. Karena musibah. Jadi apapun yang terjadi, yang pertama tetap kita menjalankan perintah Allah, jangan kita tinggalkan walaupun dalam keadaan musibah apapun. Semakin dekat justru dengan musibah dengan Allah. Ketika Allah timpakan banjir bandang, ketika Allah letuskan gunung berapi, bukan menyebabkan kita jauh dari Allah, justru harus semakin dekat dengan Allah, sang pemilik kerajaan. Andaikan Allah mempertanyakan kepada bumi, di mana seluruh makhluk hidup di atas bumi Allah, di mana tumbuh-tumbuhan hidup di atas bumi Allah. Andaikan Allah bertanya kepada bumi, ya bumi, siapa yang membuatmu begitu kokoh? Kau mampu menampung bermiliar-miliar makhluk hidup di atasmu. Bumi pasti akan berkata Allah. Ketika Allah bertanya kepada sebuah hewan, ketika Allah bertanya kepada seekor ular, ya ular, siapa yang membuatmu mampu mengeluarkan bisa? Ular berkata Allah. Ketika Allah bertanya kepada seekor lebah, ya lebah, siapa yang membuatmu bisa mengeluarkan madu sebagai obat? Maka lebah pasti akan berkata Allah. Ketika Allah bertanya kepada seekor semut, tak pernah Allah lupakan rezekinya. Semut yang begitu kecil, dia berada di balik batu. Ketika Allah bertanya, ya semut, siapa yang membuat engkau kuat? Siapa yang membuat engkau mendapatkan rizki? Tubuhmu kecil, tidak seperti hewan-hewan yang lain yang menciptakan. Semut akan berkata Allah. Jangan karena musibah kita tinggalkan sholat. Jangan karena Allah telah memberikan ujian kita jauh dari Allah. Ujian menyadarkan kita wabah yang tengah berkembang, berbagai macam gempa bumi, tanah longsor, kebanjiran, tsunami. Jangan membuat kita lemah, jangan membuat kita jauh dari Allah. Dekati sang pemilik yang menurunkan musibah. Ini ajaran kita, istiqomah kita. Kadang maaf, lagi sehat, maaf lupa sama Allah, pas sakit baru ingat Allah. Ada juga dia keluh kesah. Satu ketika usai sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi, selesai sholat, ada seorang pemuda ketika keluar dari pintu Masjid Nabawi, ternyata alas kakinya hilang, sandalnya hilang. Habis sholat sandalnya, habis sholat sandalnya.
Ketika hilang sandalnya, anak muda ini berkeluh kesah, seakan tak terima. Dia berkeluh kesah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya Rabb, aku habis sujud untukmu, aku hadir di rumahmu, aku melaksanakan ibadah untukmu, dengan penuh keikhlasan kulakukan ibadah, menjalankan perintahmu di masjid Nabi SAW. Tapi kenapa kok setelah selesai sholat bisa hilang alas kakiku? Kenapa bisa hilang sandalku, ya Allah? Padahal aku ibadah. Katanya engkau memberikan perlindungan, engkau sebaik-baiknya yang memberikan pemelihara bagi seorang hamba-hamba yang dekat kepadamu. Hilang. Ketika terlontar kata-kata itu tanpa disadari, ada seorang kakek tua renta di sebelahnya tengah munajat kepada Allah, tengah berdoa kepada Allah. Terdengar oleh seorang pemuda tersebut saat itu, anak muda yang baru saja kehilangan sandalnya, kehilangan alas kakinya, dia tengah berkeluh kesah kepada Allah. Allah hadirkan di sebelahnya seorang kakek, seorang bapak tua renta tengah munajat kepada Allah. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Seorang kakek tua renta tengah munajat kepada Allah agar dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah, agar dijadikan seorang hamba yang berterima kasih atas jasa kedua orang tuanya. Tengah munajat kepada Allah agar digolongkan bersama orang-orang yang saleh. Terdengar untayan doa, terdengar munajat seorang bapak saat itu. Sang pemuda ketika mendengar untayan doa itu melirik. Dia menatap wajah sang bapak itu yang tengah munajat kepada Allah. Ternyata setelah disaksikan hadirin rahimakumullah, seorang bapak tua yang tengah berdoa kepada Allah di Masjid Nabawi. Sang bapak tersebut yang ingin dijadikan Allah sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah, bukan kehilangan alas kakinya, melainkan kedua kakinya telah tiada. Allah, bukan sandalnya yang hilang, melainkan kedua kakinya telah tiada sejak lahir. Masih munajat kepada Allah agar dijadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Alangkah malunya pemuda itu, baru kehilangan alas kakinya dia keluh kesah kepada Allah. Allah hadirkan seorang bapak yang tengah munajat kepada Allah. Dia telah kehilangan kedua kakinya saat lahir. Tak mampu bapak tersebut berjalan, masih ingin melaksanakan ibadah sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Dia topang berjalan dengan menggunakan kedua tangannya, sehingga telapak tangannya begitu kasar, telapak tangannya begitu tebal, bahkan kemas. Tapi dia masih ingin menjaga kepada Allah. Alangkah malunya kita sehat, ibadah nggak mau, sholat nggak mau, ke masjid nggak mau, diajak berbuat kebaikan juga nggak mau. Ya Allah, malu sama Allah. Sehat, gagah, kadang makan nambah, apalagi makannya nasi padang, tak muji ya, nggak diminum lagi aja tidak. Kadang-kadang ngomong, Pak Ustadz saya biarpun nggak sholat iman saya mantap, ya. Ngaji nggak mau, ya Allah. Saat sekarang terus susah. Man syabba alaih syabba alaih. Barang siapa yang membiasakan masa mudanya seperti itu, matinya begitu. Di akhir hayatnya apa yang dicintai itu yang diingat.
di akhir hayatnya apa yang dicintai itulah yang dia ingat. Susah. Ditalkinkan juga la ilaha illallah, bisa susah. La ilaha illallah, nyebut tak bisa. Iya, dicabut, pas dicabut balakmu. Enggak boleh. Ada yang jatuh sekat tapi nggak apa-apa. Namanya hiburan, yang penting main boleh. Tapi jangan budi, ya. Jangan bicara sholat. Dia akan bersama dengan apa yang dicintai. Ada orang yang membiasakan hidupnya maaf, dia hartanya berlimpah ruah. Setiap saat dia mampir di panti pijit, dalam keadaan bugil dia hembuskan nafas yang terakhir. Alhamdulillah minta. Ada hari Jumat, saya sering isi ceramah dulu di lapangan golf Romangun. Ada salah satu petinggi. Pak Ustaz, kemarin Jumat adzan zuhur, si bapak meninggal bersama petir. Pada saat itu cuaca mendung, turun hujan, petir menyambar di waktu zuhur Jumat. Matinya baik hari Jumat, enggak sholat Jumat. Orang itu meninggal tergantung dari masa mudanya. Oleh karena itu istiqomah penting. Yang pertama, jangan meninggalkan perintah Allah. Jangan meninggalkan sholat ketika Allah turunkan musibah. Justru musibah mengantarkan kita, menegur kita supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jangan pernah meninggalkan ibadah. Jangan pernah meninggalkan perintah Allah karena sibuk dengan urusan dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Oh, urusan dunia nggak ada habis-habisnya. Dapat satu pengen dua, dua udah didapat pengen tiga, tiga baru didapat pengen empat. Manusia serakah. Nggak puas kita kalau urusan dunia nggak ada habis-habisnya. Kalaupun Allah kasih emas, maaf, sebukit Uhud, ketika baru dikasih satu emas sebukit Uhud, pasti minta bukit Uhud yang kedua emas. Nggak cukup. Udah dapat minta tiga, terus nggak ada habis-habisnya. Sampai Allah katakan hatta zurtumul maqabir, sampai kau masuk ke liang kubur baru puas hidup. Kenapa? Karena belum meninggal. Jadi jangan pernah kita meninggalkan perintah Allah. Jangan pernah kita mengabaikan ibadah sholat yang 5 waktu karena terlena oleh kehidupan dunia, karena terlena oleh urusan bisnis kita, deal kita akan mendapatkan keuntungan sekian ratus juta, tapi kita mengabaikan perintah Allah. Padahal Allah udah ngasih maaf. Nggak mau kita nuker mata kita dibayarin 1 miliar, mau nggak? Mau nggak? Mata kita dicopotin dua-duanya dikasih duit 1 miliar, mau nggak? Hah? Ditukar kedua mata kita dengan uang 1 miliar, nggak mau kita, buta, nggak enak. Bingung kita, ini rendah apa nih? Sama aja beda-beda lagi. Kayak itu nggak bisa. Coba kalau mata 1 miliar, telinga kita 1 miliar, mulut 1 miliar, maaf, jantung kita 1 miliar, tangan kita 1 miliar, dua-duanya kaki kita 1 miliar, udah berapa miliar tuh Allah kasih buat kita? Enggak. Masya Allah, nikmat mana lagi yang didustai? Urusan dunia tuh kecil sama Allah. Kalau kita zikir, kita dianjurkan membaca Allahumma la mani'a lima a'taita
wala mu'tiya lima mana'ta wala radha lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Enggak ada yang dapat memberi kalau Allah melarang, dan enggak ada yang dapat menghalangi kalau Allah ingin memberi. Pantas dalam surah As-Saffat ayat 30 Allah menegaskan tentang hamba-hamba yang istiqomah di atas ketaatan kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat yang indah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, dia istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah turunkan malaikat-malaikat buat mendampingi hamba yang beriman dan istiqomah, seraya mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat mengabarkan berita gembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan hadir di saat kita dalam keadaan duka dengan mengatakan, wahai hamba Allah, kau tak usah bersedih, alla takhafu wa la tahzan, jangan takut, jangan sedih, Allah mencintai. Malaikat Allah turunkan buat kita. Kalau kita iman istiqomah ini penting. Sholat wajib alhamdulillah kita udah laksanain. Sholat tahajud alhamdulillah. Yang penting istiqomah. Biar 2 rakaat setiap malam tapi istiqomah kontinu terus menerus. Kadang-kadang maaf, sholat sunat tahajud sekali waktu 10 rakaat, besok nggak lagi. Istiqomah. Sedekah kadang-kadang ada bosannya. Jangan bosan ya. Karena itu rezeki kita, jangan bosan. Ada orang mengetuk pintu kita dalam keadaan sulit, kalau kita tidak bisa membantu, nggak apa-apa kita ucapkan dan kau karim dengan kata-kata yang baik. Udah itu ajaran Islam. Kenapa? Kalau kita nggak ngasih, sumpah serapah, ujung-ujungnya jadi dosa. Kita jadi dosa. Jadi apapun yang terjadi, jangan pernah meninggalkan perintah Allah karena urusan dunia. Jangan. Orang hidupnya apa sih? Maaf, kita juga lama-lama lemah fisik kita. Nggak mungkin gagah kuat selama-lamanya, enggak. Kenikmatan hidup sedikit. Udah 40 ke atas sudah mulai sedikit demi sedikit. Udah nggak enak, duduk aja saya udah ngerasain. Bersilah kelamaan sudah mulai kadang-kadang kesemutan, kadang-kadang kegajahan. Yang kegedean ya. Suka kesemutan kita udah mulai faktor apa adanya kita, memang udah Allah katakan begitu. Dalam surah Yasin Allah menegaskan, wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalqi afala yaqilun. Barang siapa yang Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan kehidupannya, masuk usia tua, mulai dikurangi sedikit demi sedikit, akan dikembalikan kepada kejadian seperti semula. Allah lahir kita lemah, kemudian Allah memberikan kuat. Nggak ada bayi yang begitu lahir langsung lari, nggak ada. Ada tuh bayi lahir lemah, kita lemah, nggak bisa langsung berjalan terus, ya kan? Menata belum bisa berjalan, merangkak, kemudian dia bisa berjalan. Jalan juga masih kadang-kadang tinggi sebelah, rendah sebelahnya, kadang-kadang terjatuh. Kemudian Allah memberikan kekuatan. Bukan kita yang kuat, Allah yang memberikan kekuatan buat kita. Kita tumbuh, kemudian dewasa, semakin kuat tubuh kita, semakin gagah kita. Masuk usia tua, ya Allah,
Makanya kesian banget kalau orang yang udah tua masih galak aja bingung. Bingung. Sian. Kalau orang tua masih galak, jiwanya masih menganggap dirinya muda, ngeri. Begitu marah takutnya stroke. Ngeri. Banyak kejadian. Saya ceramah di komplek Angkatan Laut Jatibening. Ceramah saat itu mengantarkan anaknya mau nikah, syukuran. Ada suaminya didorong dengan kursi roda. Baru stroke seminggu, kena stroke dia. Stroke hemoragik, dia sebelah ini tidak berfungsi. Kalau bahasa Betawi bilang bermalah nampleh dia. Nampleh. Didorong di kursi roda. Oh baik, dia ngobrol. Oh Ustaz, bapaknya baru seminggu, padahal undangan itu 1 bulan yang lalu. Jadi seminggu, padahal saat itu masih gagal. Saat itu masih gagal ketika saya hubungin Pak Ustaz, ya udah, syukuran udah, mudah-mudahan ada hikmahnya, biar cepat sehat. Amin. Dia bilang akhirnya itu ibu ngomong, Pak Ustaz, ya Allah, apa emang ini karena dosa-dosa suami saya? Suami saya ini keras bukan main, galak bukan main. Salah dikit saya digambar. Ini istrinya udah kenyang gambar. Dia cerita, salah dikit. Enggak. Memang dia ada aparat. Tapi sekarang Pak Ustaz, ya Allah, saya lembut banget. Lembut. Kalau dia sakit lembut. Lagi mau kurang ajar. Kalau lagi gagal digalaknya bukan main. Biasa kalau pengantin baru masih manggilnya Habibati Kalbi, kekasihku, saya. Dan istri belum bosan, pengantin baru. Anak 1 masih manggil mama. Ya kan? Udah anak 2, 3, udah manggilnya emak lu aja deh. Iya kan? Iya, pengantin baru, ya Allah. Hujan aja. Ma, hati-hati, jalannya ecet. Dokter kenapa nyaman Nganter jalannya pas anak 5 aja mata lu kotok ya Allah sedih banget ya. Simpan aja luar biasa. Kalau di sini insya Allah nggak ada baik-baik semua, ya baik-baik semua. Sayang sama keluarga, ya sayang. Jadi jangan meninggalkan perintah Allah, jangan meninggalkan sholat karena urusan dunia. Kalau seandainya dia tinggalkan ibadah sholat, dia tinggalkan perintah Allah, karena dengan kekuasaannya, maaf, Fir'aun lebih berkuasa dari kita. Kalau karena kekayaan harta bendanya berlimpah ruah, tersibukkan dengan urusan dunia, dia tidak mau mengerjakan perintah Allah. Korun bukan main kaya, sudah hancur, dikubur hartanya. Kalau nyongkel kadang-kadang tukang bangunan, dia namanya kuning nih. Wah, emasnya harta karun nih, bilangnya harta karun, masih harta karun, wah kuning nih, kan harta karun. Ya, ini sudah masuk. Ya insya Allah, jadi kita mudah-mudahan istiqomah. Kalau kita istiqomah di atas ketaatan kepada Allah, ada malaikat yang senantiasa menghibur, malaikatur rahmat. Pantas ketika diberikan kesempatan bisa menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah, disitulah malaikatur rahmah ketika kita memandang Ka'bah, saat kita tawaf, saat kita sholat, saat itu malaikatur rahmah mengelilingi kita, yang menurunkan kasih sayang, sejuk dan damai. Ciri Allah turunkan malaikat menghibur kita, hidup kita tenang dan damai. Dengan apa? Hadirlah kita di majelis ilmu. Dengan apa? Hadirnya kita ibadah. Majelis ilmu lebih utama dari 1000 kali sholat sunnah. Nggak mampu kita sholat sunnah 1000. Mampu nggak kita sholat sunnah 1000 satu hari? Nggak mampu, kecuali Allah yang memberikan kepada kita. Tak terasa saya sudah siapkan ada beberapa lembar
Namun waktu tidak mencukupi, tapi insya Allah nanti kita akan berjumpa. Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang insya Allah kita ketemu. Kalau yakin memang untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.